Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah kami buat. Kami membuat replika aplikasi ojek online. Oke, di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri itu Yeremi Giovan Nusorop Simatupang dengan NIM 164240009. Dan yang kedua ada Syahkan A. Santoso dengan NIM 164240021. Yang ketiga ada Yasinta Nabila Ruska dengan NIM 164240044. Yang keempat ada Andika Haikal Ramadan dengan NIM 164240024. Dan terakhir ada Muhammad Alif Fadur Rahman dengan NIM 1642401. Problem yang kami ambil di sini ialah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sulitnya mencari angkutan umum. Kenapa kami mengambil sulitnya mencari angkutan umum? Karena pada dasarnya, pada saat ini angkutan umum sudah sulit untuk dicari. Sehingga kami membuat sistem ini sedemikian rupa menyerupai aplikasi lainnya untuk menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Perubahan zaman itu menjadi aspek pendorong kami untuk melakukan atau membuat sistem ini, yang mana perkembangan teknologi di situ juga mengambil peran yang besar. Permasalahan selanjutnya ialah kesibukan sehari-hari. Banyak orang melakukan aktivitasnya dan kesibukannya sehingga tidak dapat membeli makanan tepat waktu, dan juga alasan inilah yang membuat kami untuk menciptakan program ini. Selanjutnya, pemanasan global. Kenapa kami mengangkat permasalahan pemanasan global? Karena pada dasarnya zaman sekarang ini sudah banyak kendaraan bermotor, yang mana itu merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global ini. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, solusi yang kami lakukan adalah dengan menciptakan aplikasi berupa pesan aja. Nah, di aplikasi ini kami menyediakan beberapa layanan seperti layanan transportasi dan juga pesan antar makanan. Di aplikasi ini juga menyediakan beberapa fitur, yaitu fitur login dan juga pembayaran yang Oke, di sini saya akan membahas tentang algoritma yang digunakan untuk pembentukan aplikasi ini. Selanjutnya, jadi ini adalah flowchart dari algoritma yang telah digunakan. Di sini kita mulai dari start dulu, terus startnya adalah membuka aplikasi, lalu login. Pengguna akan diminta untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan juga password. Lalu pengguna akan diminta untuk memasukkan lokasi dan juga saldo yang dimiliki sekarang. Lalu pengguna dapat memilih layanan. Ada dua layanan yang tersedia, yaitu makan aja dan juga anterin aja. Setelah itu pengguna dapat mulai membuat pesanan seperti memesan makanan dan juga menentukan tujuan lokasi jika memilih anterin aja. Setelah itu pengguna dapat sistem akan menentukan tarif dan total biaya yang diterapkan pada pengguna. Setelah itu pengguna dapat melakukan pembayaran. Nah, untuk pembayarannya ini terdiri dari 3 jenis pembayaran, yaitu ada bisa debit, bisa pesan pay, itu adalah currency dari pesan aja, dan juga uang cash. Setelah itu program selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma yang akan digunakan pada aplikasi pesan aja. Ini untuk halaman awalnya teksnya seperti ini, lalu pada bagian login user akan masukkan username dan password. Setelah itu login berhasil, user diminta untuk memasukkan saldo pay aja dan juga alamat user. Setelah itu diberikan pilihan layanan, yaitu inputnya bisa 1 untuk makan aja dan juga 2 untuk anterin aja. Lalu di sini ada list untuk restoran dan juga menu, itu berupa array. Di dalam list restoran dan menu ini ada elemen nama dan juga menu. Lalu di dalam menu ini ada array lagi untuk nama-nama menu dan juga harga-harganya. Lalu di bawah ini ada fungsi untuk menampilkan atau mendisplay dari list-list makanan dan juga menu-menu yang tersedia. Ini menggunakan percabangan if dan juga pengulangan for, dengan indeks dan juga enumerate agar terdisplay sebagai angka. Lalu di sini ada looping while.
ini digunakan untuk menambahkan makanan ke dalam keranjang sampai pengguna menyatakan pesanannya sudah selesai gitu. Jika sudah selesai maka akan di break. Nah, jadi jika inputnya di luar dari tidak valid atau selain yang ada di list restoran, maka menu dan juga restorannya tidak tersedia atau tidak valid. Jadi total harganya itu total harga makanan, yaitu menu item, harga dari menu item ditambah jarak kali 8.000, yaitu 8.000 per kilometer atau ongkirnya. Lalu di sini ada layanan anterin aja, yaitu pertama pastikan layanannya itu layanan kedua memilihnya. Terus di sini kita memilih jenis kendaraan. Jika motor maka harganya itu 3.000 per kilometer, dan jika mobil harganya 5.000 per kilometer. Terus di sini jika total harganya 0 berarti layanannya tidak tersedia atau tidak valid gitu. Lalu untuk pembayarannya ada 3 jenis metode pembayaran, yaitu debit, cash, dan juga pay aja. Jika saldo pay aja-nya itu cukup, maka pembayaran dinyatakan berhasil. Dan jika pay aja-nya tidak cukup, berarti pembayaran dia dinyatakan gagal dan diminta untuk memasukkan metode pembayaran yang lain. Seperti itu. Sekian. Baik, di sini kami akan mensimulasikan terkait dengan program yang telah kami buat. Tetapi kami hanya mensimulasikannya dengan menggunakan PowerPoint dengan fungsi hyperlink. Karena jika ingin membuat aplikasinya sungguhan, dibutuhkan waktu dan materi yang sangat banyak. Oke, langsung saja di sini yang pertama itu ada interface paling awalnya. Lalu di sini ada interface untuk login, di mana di sini kita bisa membuat akun lalu bisa login. Setelah kita login, kita akan dibawa ke menu utama. Di menu utama ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian yang menampilkan saldo yang kita punya. Lalu ada bagian untuk anterin aja, ini adalah salah satu aplikasi untuk transportasi online. Yang kedua ada menu makan aja. Di sini ada menu untuk antar makanan. Kita bisa mulai dengan anterin aja dulu nih. Di menu ini kita bisa memesan transportasi online. Yang pertama kita tentuin tujuan, lalu tentuin tempat penjemputan. Lalu di sini kita memasukkan jaraknya secara manual. Setelah itu kita bisa memilih kendaraan sesuai yang kita inginkan. Sebagai contoh kita akan memilih mobil. Lalu di sini langsung ada harga totalnya. Setelah itu kita bisa memilih metode pembayaran. Oke, setelah itu selesai dan kita tinggal menunggu. Lalu untuk menu yang kedua yaitu ada makan aja. Di sini kita bisa memilih restoran yang kita inginkan. Sebagai contoh ini. Lalu kita bisa melihat menu-menunya. Kita bisa misal tambah ini. Lalu kita bisa langsung selesaikan. Nah, di menu ini kita bisa melihat total pesanan kita, lalu kita bisa memilih metode pembayaran yang kita inginkan. Setelah itu, order telah diterima dan kita hanya tinggal menunggu. Oke, mungkin sekian simulasinya. Melalui proyek ini pula, kami dapat memiliki pemahaman lebih dalam terkait proses pengembangan aplikasi dengan berpikir komputasional yang berfungsi memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya seperti layanan transportasi dan akses makanan. Adanya keterbatasan waktu dan materi mendorong kami untuk berinovasi dengan cara berpikir abstrak serta pengenalan pola yang merupakan bagian dari 4 pilar berpikir komputasional, namun tetap memberikan suatu solusi yang relevan. Dalam proyek ini, kami berhasil mengembangkan sebuah sistem aplikasi ojek online sederhana yang bernama Pesan Aja. Aplikasi ini menyediakan sebuah sistem layanan transportasi serta makanan pesan antar. Karena adanya keterbatasan waktu dan materi, kami membatasi proyek ini hanya pada perhitungan tarif manual serta data-data rekayasa.
Oke, sekian dari penjelasan proyek kelompok kami. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Selamat siang, sampai jumpa.